Halo semuanya, selamat datang di Royan Auto Channel. Di video kali ini saya mau sharing kepada Anda kalau misalkan kita punya mobil itu sudah lebih dari 5 tahun atau kilometernya itu sudah lebih dari 100.000 kilometer. Apa sih yang harus kita perhatikan atau apa saja yang kita bisa lakukan sendiri pengecekannya gitu ya. Atau bagi Anda yang ingin membeli mobil tapi itu mobil second gitu ya. Itu juga bisa dilakukan. Jadi untuk pengecekannya kira-kira apa sih yang harus dilakukan gitu ya. Tonton videonya sampai habis. Oke, langsung aja. Karena mobilnya sudah di atas car lift, jadi kalau misalkan yang nggak ada car lift gimana? Oke, kalau yang nggak ada car lift ya kita dongkrak mau tidak mau gitu ya. Ini untuk mempermudah saja. Jadi kalau misalkan nanti selain dari area mesin, kemudian juga nanti kita hidupkan kondisi mesinnya gimana, getar atau tidak gitu ya. Kemudian kaki-kaki nanti kita akan cek semuanya. Oke, yang pertama yang jelas kita buka dulu bagian mesinnya. Oke, di bagian mesin itu kita bisa perhatikan apa aja sih. Kalau misalkan kita memang pakai mobilnya dari baru, nah kebetulan ini mobil saya ambil dari baru, saya beli dari baru tahun 2017 dan sekarang sudah 5 tahun setengah mungkin saya pakai. Nah kalau itu kan kita tahu recordnya ya, nggak pernah nabrak misalkan, nggak pernah kemana banjir, itu simple, kita yang pakai sendiri. Nah tinggal kalau misalkan kita mau beli mobil second, apa sih yang harus diperhatikan? Biasanya garis-garis bodi, kemudian lem-lemnya di bagian sambungan-sambungan seperti ini nih biasanya sudah berubah bentuk, ataupun misalkan kalau kita pegang gini nih, ini kan kayak apa ya, kayak penutup las-lasan gitu ya. Ini biasanya nggak rapi nih kalau misalkan sudah pernah terjadi kecelakaan. Nanti detailnya kita ambil di bagian spot-spot tertentu yang memang kira-kira itu sudah pernah perbaikan atau belum gitu ya. Nah kalau misalkan mobil itu dari baru kita pakai, kita tahu recordnya, kita pakai sendiri gitu ya. Paling apa sih yang diperhatikan? Yang pertama untuk di bagian mesin itu yang jelas kebersihan. Ini kebetulan lagi kotor nih. Jadi nanti setelah ini kita akan lakukan servis juga, sekalian ganti oli, sekalian ganti busi gitu ya. Kemudian pengecekan kaki-kaki. Kalau misalkan aki-aki basah, nanti dilakukan pengecekan juga starternya enteng apa enggak gitu ya. Nah kemudian kalau misalkan kita ngelihat dari sisi atas bersih nih, nggak ada bocor-bocor oli segala macam. Biasanya kalau kita mobil sudah berumur 5 tahun ke atas atau sudah 100.000 kilometer ke atas, itu ada rembesan-rembesan karena yang namanya karet itu, seal itu pasti sudah mulai mengeras. Nah sehingga sudah tidak sealing lagi, sudah tidak bisa menahan oli lagi, sehingga dia akan terjadi kebocoran. Nah untuk di bagian ruang mesin kalau kita lihat dari atas, ada nggak sih bagian-bagian yang memang mencurigakan? Yang kelihatan misalkan kayak si bagian kabel-kabel udah pada kropos gitu kan ya. Kadang-kadang kalau misalkan mohon maaf di tempat garasinya itu ada akses tikus, di depannya biasanya ada got gitu, biasanya digigitin tikus gitu ya. Nah itu perlu diperhatikan tuh. Oke, setelah itu kalau misalkan memang sudah tidak ada yang aneh-aneh di bagian ruang mesin gitu ya, nanti coba kita hidupin. Oke, kita coba hidupin, starternya itu dia langsung, kalau bisa dibilang bahasa gampangnya tokcer lah gitu ya. Kita coba starter. Nah ketika di starter dia harus kalau misalkan memang masih dingin dia pasti RPM-nya tinggi dulu. Tapi kalau sudah panas dia sedikit aja tinggi, habis itu dia langsung turun idle. Nah ini karena 3 silinder bisa kita perhatikan memang agak lebih getar ketimbang yang 4 ya. Cuman getarnya juga kita masih ditolerir ya gitu ya. Nanti coba deh teman-teman cek di mobilnya masing-masing, terutama yang punya March gitu ya, di komunitas atau misalkan yang baru ngambil Nissan March, getarannya tuh aneh apa enggak sih gitu ya. Nah kalau yang saya punya, karena saya dari baru tahu, ini masih normal. Ketika saya bawa juga getarannya masih normal gitu ya, tidak ada yang getaran aneh-aneh. Nah jadi secara di ruang mesin starter masih tokcer, kemudian juga getaran mesin nggak aneh-aneh, tidak ada bunyi-bunyi yang aneh. Kalau misalkan ada yang bunyi-bunyi, biasanya bisa jadi dari cover air duct atau box filter biasanya, atau mungkin ada dari bagian yang lain. Oke, kita nyalain AC-nya. Nah, biasanya March itu seperti yang di video saya sebelumnya,
di beberapa kendalanya Nissan March itu ada. Nah, pas awal hidup AC itu kan ada suara tes gitu. Kemudian motor fan-nya muter. Nah, kalau dia bunyinya itu hanya deru gemuruh angin aja, itu normal. Saya deketin mikrofonnya ya. Nah, ini normal. Nah, tapi kalau bunyinya seperti ini nih saya kasih contoh ya, yang bunyinya abnormal. Nah, itu ada kemungkinan besar dia si motor fan-nya oblak. Nah, bisa diperhatikan biasanya di daerah sini nih, itu dia geter parah nih di bagian sini ya, gitu. Oke, untuk bagian mesin, kemudian hidupnya juga Talkchair, AC juga nggak ada masalah, aman-aman saja. Nah, sekarang kita masuk ke bagian bawah mobil atau bagian kaki-kaki. Kita matiin dulu AC-nya. Oke, nah sekarang tadi kan kita udah bahas yang di atas mesin gitu ya, di ruang mesin. Kalau misalkan nanti ada yang memang kurang jelas, silahkan boleh komen di bawah ya. Nah, ini sudah kita naikin ke atas, jadi ya kalau misalkan di car lift enak kita gini ya, di posisinya sudah ada tepat di depan kita nih kondisi bannya. Kalau misalkan yang nggak punya gimana ya, balik lagi harus ngedongkrak, itu harus jongkok. Nah, kalau misalkan lebih enak, kadang-kadang kita minta tolong ke bengkel resmi. Nah, di bengkel resmi itu kan kadang-kadang kita nggak ditunjukin tuh. Kalau misalkan kita mau pakai mobil, beli mobil second maksudnya ya, itu kadang-kadang sudah dikasih aja estimasinya. Minta aja nanti ke bengkel resminya, boleh nggak sih saya ngelihat langsung ke mobilnya, apa-apa saja yang bermasalah gitu. Nah, kurang lebih kalau misalkan kita ini baru ngelihat dari samping nih. Nih, sini mendekat dari sisi shock breaker nih. Ini masuk ke sini, Om. Nah, nih tandanya berarti shocknya sudah mulai lemah. Nah, karena wajar sudah 5 tahun lebih ya, shocknya masih standar dan ini sudah jebol gini nih karetnya. Biasanya karena memang kondisi jalan, kita tahu di Indonesia itu kan banyak lubang-lubang gitu ya, polisi tidurnya juga nggak berakhlak, jadi ya beginilah wajar. Nanti ini PR nih, satu. Nah, yang kedua, ini shock breaker udah positif, biasanya sih udah lemah kalau kayak gini. Terus di Nissan itu, di Nissan March terutama ya, biasanya daerah lower arm itu sudah mulai kena. Nah, lower arm itu di mana sih? Sini. Nah, lower arm itu dari sini nih. Nah, ini lower arm namanya nih. Jadi batang arm. Nah, biasanya karet ini nih, ini juga udah jebol nih. Kelihatan nggak ya? Nah, mudah-mudahan kelihatan deh. Ini karetnya udah jebol nih. Nah, ini efeknya apa? Kalau misalkan ini nanti dibiarkan makin parah, nanti sudah tidak ada peredaman sama sekali, otomatis nanti dia akan ngadu besi. Gitu ya, pas main. Pasti akan jadi bunyi-bunyi juga. Kemudian juga nanti akan tidak stabil gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan. Ini bushing arm lah. Ada yang mungkin di bengkel-bengkel kaki-kaki ada yang bisa ganti bushingnya aja. Tapi kalau saran saya sih mendingan ganti sama armnya gitu ya. Banyak kok yang jual esi. Dan harganya kalau di bengkel resmi itu memang sekitar 1 jutaan satu piece. Tapi kalau yang Datsun punya, nah ini juga informasi teman-teman. Ini barangnya sama seperti Datsun. Karena Nissan March itu Datsun itu dari Nissan March maksudnya. Jadi secara bentuknya itu sama persis, tapi harganya agak lebih murah. Kabarnya sih gitu. Banyak teman-teman dari Nissan March Indonesia di komunitas kami juga sudah banyak yang pakai itu ya. Nah, ini diperhatikan nih. Kemudian apalagi yang bagian bawah. Nah, bagian bawah itu ada karet asroda. Nah, karet asroda ini kan yang sering kita belok-belok nih. Ada 4 karet. Ini bagian outer atau bagian luar. Nah, ini kalau misalkan bocor cepat-cepat diganti, harus segera diganti. Ini bagian luar yang kanan. Nah, yang bagian dalam ini, nah ini yang saya punya juga sudah mulai bocor nih, kayaknya nih, kayak gini nih, udah mulai rembes. Nah, ini efeknya apa? Kalau misalkan kita biarin aja nih, ini nanti di dalamnya itu gemuknya habis, karena dalamnya ada gemuk nih, ada grease lah gitu bahasa kerennya lah, bahasa otomotifnya grease. Nah,
Kalau misalkan grease-nya habis, karena di dalam kan ada kayak bonggol gitu, ada bearingnya. Nah, kalau misalkan itu kering dari gemuknya, nanti efeknya dia akan bunyi. Kalau sudah bunyi, sudah aus, harus ganti satu set. Daripada ganti satu set, ya mending gantinya aja. Ganti karet, kasih gemuk yang baru, udah beres gitu ya. Kanan kiri dua-dua, jadi innernya 2, kanan kiri, outernya 2, kanan kiri. Mana yang memang sudah bocor itu yang diganti, nggak harus diganti semua juga, gitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Bagian seal-seal mesin, ini coba diperhatikan deh. Ini kan masih kering nih. Ini antara sambungan transmisi ini ke belakang, ke sebelah kiri ya, ke sebelah kiri mobil itu transmisi. Ini dari tengah-tengah ini ada lubang ini nih. Kalau yang manual ada lubangnya, tapi kalau yang matic nggak ada. Ya. Nah, ini, yang matic juga ada kalau nggak salah. Saya lupa nih kalau yang matic. Nanti yang punya Mars matic boleh komen di bawah ya. Saya lupa lubang ini ada apa enggak ya. Kalau di manual pasti ada, karena ini udah pasti untuk pembuangan kotoran dari kopling. Nah, ini ke sebelah kiri mobil itu transmisi, ke kanan itu buat ke mesin. Biasanya di sini kalau udah ada tetesan oli itu berarti ada seal yang bocor, entah itu seal crankshaft atau seal dari transmisinya. Oke, nah yang rawan itu biasanya sebelah sini nih. Ke sini Om, muter Om, ke dalam Om. Nah, dari sebelah sini. Nah, ini biasanya sering banget nih kalau udah umur di atas. Nah, ini juga punya saya udah mulai kelihatan tuh. Udah ada rembesan gitu kan ya. Nah, di sini nih karena ini nggak pakai packing ya. Ini nggak pakai packing. Teman-teman, kalaupun ada bocor begini, datang ke bengkel resmi, baik itu bengkel resmi Nissan atau bengkel resmi apapun, nah ini nggak akan diganti packing karena di sini nggak ada packing. Ya, hanya dilem ulang aja. Cuman bongkarnya yang banyak. Harus nginep biasanya sih kalau di bengkel resmi diminta nginep 2 hari gitu ya. Misalkan Senin masuk, Selasa baru diambil sore. Karena ini bongkarnya banyak banget yang dibongkar nih. Sealnya yang ada di depan, seal crankshaft depan. Gitu. Oke, nah itu untuk bagian bawah, baik yang di bagian mesin ataupun yang di kaki-kaki. Nah, kalau yang mau beli mobil second gimana? Nah, ini biasanya tulangan ini juga diperhatiin nih. Kalau tulangan ini biasanya sudah bengkok gitu ya, karena pernah terjadi insiden atau apa, itu lebih baik jangan deh, nggak jadi gitu ya. Ya tapi kalau itu kembali lagi ke teman-teman, kalau misalkan memang mau dibeli juga ya nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu ya, itu silahkan aja gitu. Oke, nah selanjutnya apa lagi? Ini kan yang bagian depan sudah selesai nih, paling tidak itulah. Oh iya, satu lagi, rekstir itu yang mana sih? Nah biasanya kalau kita goyangin nih, saya geser dulu keluar ya. Nah, sini. Nah ini nih. Biasanya untuk yang ini sebenarnya kelihatannya cuman ini ya doang sih. Tapi kalau ngelihat langsung enak. Ketika kita goyang nih, bannya kanan kiri dibelokin gitu ya, digiterin. Nah ini biasanya bunyi nih, cetuk-cetuk nih. Kalau masuk jalanan yang keriting, berisik jadinya, bunyi tuk-tuk-tuk segala macem gitu ya. Apalagi kalau sudah parah. Solusinya gimana? Kalau di bengkel resmi biasanya ditawarkan gantinya 1 gelondong, 1 paket. Full ya dari kiri ke kanan, jadi sudah termasuk tie rod end sama long tie rodnya, tie rod in gitu. Tapi kalau di bengkel kaki-kaki umum biasanya diganti busingnya aja. Nah, kabar terakhir yang saya dengar di bengkel resmi juga sudah menawarkan busingnya aja bisa diganti gitu ya. Cuman nggak tahu sih, saya belum pernah coba juga gitu ya. Oke, mungkin itu bagian yang depan. Jadi dari mulai lower arm, shock breaker, terus rekstir, kemudian juga as roda, karet as rodanya maksudnya, kemudian kebocoran yang di mesin, baik di mesin maupun di transmisi gitu. Oke, kita ke bagian belakang. Nah sekarang kita ke bagian belakang. Nah di bagian belakang juga ada beberapa yang harus kita cek di kaki-kaki khususnya. Yuk kita cek bagian bawah nih. Nah ini shock breaker saya udah bocor nih. Kelihatan nggak ya? Nah mudah-mudahan kelihatan nih. Ini oli nih. Yang sebelah kanan berarti ini PR lagi nih. Nih. Ini harus ganti. Oke, kita lihat yang sebelah kiri. Nah, kalau yang sebelah kiri ini masih kering. Nih, nggak ada kan, kalau yang tadi kan kelihatan basah tuh.
Tuh. Nah kebetulan kalau untuk yang PR saya sudah modif jadi coilover, bisa naik turun gitu ya. Tapi buat yang standar itu lebih bagus, lebih nyaman. Oke, habis itu apa lagi? Nah di sini ada karet juga nih. Tapi ini biasanya lebih awet sih, 10 tahunan biasanya sih. Ini karet torsion beam namanya. Ini kalau sudah sampai ini jebol, wah gantinya lumayan PR banget. Karena kalau ganti bushingnya doang harus turun semua sama beam-beamnya nih. Gitu. Oke. Itu sih yang beberapa hal yang harus diperhatikan kalau misalkan kita mau beli mobil second gitu ya, atau kita punya mobil sudah berusia di atas 5 tahun atau di atas 100.000 km. Nah tadi beberapa PR-nya kayak shock breaker depan sudah mulai lemah, kemudian juga shock breaker belakang bocor. Mungkin saya cari yang lebih parah dulu, kayaknya yang shock breaker belakang dulu ya saya akan ganti. Sama sekalian mau ya servis berkala lah ya, servis sendiri. Nanti kalau memang perlu saya bikinkan sekalian setelah ini deh. Setelah ini saya bikinkan untuk konten bikin ganti oli, sekalian ganti busi, karena sudah kilometernya di 112 ribuan kalau saya tidak salah. Nanti kita ambil footage-nya di kilometernya. Oke, mungkin segitu dulu sharing tentang perawatan apa yang harus dilakukan atau pengecekan apa yang harus dilakukan kalau mobil kita sudah berumur lebih dari 5 tahun atau sudah lebih dari 100.000 km. Buat rekan-rekan yang nonton video ini, jika kalian suka dengan videonya silahkan tekan tombol like, yang nggak suka silahkan dislike. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Share video ini ke semua rekan-rekan Anda di semua media sosial yang Anda miliki. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye.